Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Buat Tasbih Manual. Kali ini Buat Tasbih Manual akan memberikan suatu penjelasan sedikit untuk masalah kualitas dari kayu, dari segi proses untuk pembuatan tasbih dari kayu. Ini adalah versi dari Buat Tasbih Manual. Barangkali ada yang berpendapat lain, saya minta maaf karena ini adalah pengalaman dari saya. Untuk pembuatan tasbih di sini, untuk dari produk Buat Tasbih, semua kayu harus melalui proses tahap demi tahap. Karena untuk mendapatkan suatu hasil dari proses pembuatan butiran itu harus benar-benar bulatnya presisi dan mengkilapnya juga secara alami. Ini adalah salah satu tahap atau salah satu cara untuk mendapatkan kualitas yang terbaik. Yang pertama yaitu untuk masalah bahan dari pembuatan tasbih. Buat tasbih di sini, setiap pembelian dari Buat Tasbih Manual untuk bahan di sini, untuk pembeliannya saya tidak berburu sendiri mulai dari tahun 2020. Kalau tahun 2020 ke bawah itu saya sering mencari ke alamnya, tapi semenjak itu saya tidak berburu lagi, dan saya secara tidak langsung untuk membantu para teman pemburu untuk mengambil bahannya. Untuk proses yaitu untuk penyimpanan bahan, seumpamanya saya beli pada tahun 2020 semua bahan Nagasari, Gali Asem, Setigi, Dewan Daru, Tengsek dan lain-lain. Proses yang harus saya lakukan adalah untuk proses pengeringan. Di sini untuk pengeringannya bukan di oven atau dipanaskan, tapi dengan cara disimpan di suhu ruangan atau kena angin biasa, ruangan biasa tapi kena angin, dengan syarat jangan kena air hujan atau kena panas matahari. Di sini bisa saya perlihatkan, karena proses pengeringan ini memakan waktu bisa setahun, 2 tahun, atau 3 tahun atau lebih. Karena hasil dari prosesnya itu tujuannya adalah untuk pengeringan, penyusutan bahan seperti ini. Ini adalah bahan dari Tengsek Gunung Slamet. Ini dulu bahannya akan sedikit tebal, kemudian permukaannya adalah lurus. Setelah disimpan, dipotong, saya perlihatkan dekat. Ini permukaannya menjadi bergelombang dan kondisinya ada retakan di sini. Bahan ini menjadi menyusut, menjadi lebih kecil, dan retakan ini menandakan adalah kayu ini mengalami proses penyusutan. Ini sudah hampir 2 tahun lebih saya simpan untuk bahan ini. Ini juga masih kurang kering menurut saya. Harus menunggu setahun lagi biar lebih maksimal. Ini untuk bahannya. Kalau bahannya masih baru kok langsung diproses, itu akan berdampak pada hasil dari proses pembuatannya. Saya perlihatkan lagi. Ini adalah Dewan Daru. Dewan Daru saya beli pada tahun 2022. Hasilnya seperti ini. Untuk penyimpanannya ini setahun lebih. Di sini kelihatan untuk retak seperti ini. Ini retaknya gede. Kemudian permukaan sini ini udah nggak rata. Dulu pas dipotongnya sih rata, tapi sekarang sudah cekung masuk ke dalam. Kemudian batangannya juga berubah lebih kecil. Ini bertanda bahwa kayu ini mengalami penyusutan. Tujuannya untuk kayu penyusutan ini yaitu kayu lebih padat, lebih berbobot, dan untuk proses pengamplasan pada proses pembuatan tasbih saya, semakin kering itu akan semakin mudah untuk diamplas, walaupun pengamplasannya itu menggunakan air.
Itu adalah trik dari input tasbih manual dalam proses untuk mendapatkan kualitas yang terbaik dari bahan-bahan input tasbih manual. Akan saya perlihatkan, tadi saya sudah proses pembuatan tasbih dari pelanggan input tasbih manual. Ini ada bahan dari kayu jati. Kayu jati ini udah saya simpan karena pemesan dari input tasbih membawa bahan sendiri. Saya simpan sudah 2 bulan dan kondisinya masih basah seperti ini. Ini kelihatan untuk warnanya agak lebih gelap, ini basah dan sebagian masih basah seperti ini. Untuk diproses seperti ini sangat susah. Karena apa? Mata bor yang untuk cetak butiran setajam apapun, tadi sudah saya asah, setajam apapun tetap ada serat yang tertarik. Apabila serat yang ini tertarik, maka proses untuk pengamplasannya itu juga akan sangat susah. Jadi harus ada trik bagaimana caranya biar pengamplasannya itu mudah dan hasilnya juga maksimal. Makanya kalau kondisi basah itu akan mempengaruhi dari hasil dari proses butiran tasbih. Karena bahannya ini susah dibikin, kali jati, kondisinya masih basah, hasilnya seperti ini. Jadi tidak halus dan masih banyak serat yang berdiri seperti ini. Walaupun alatnya itu mata bornya sangat tajam. Semuanya kayu yang mengalami penyusutan itu kalau kita proses kondisi basah, butirannya kok bulat, sudah presisi bulatnya sudah sangat baik. Tapi kalau kita diamkan untuk beberapa saat, maka kayunya butirannya akan mengering, maka butirannya akan berubah. Kadang-kadang menjadi tidak rata, menyon-menyon, atau menjadi kadang-kadang oval seperti itu. Itulah tujuan dari proses pengeringan dari bahan dari input tasbih. Jadi proses untuk bahannya saja itu memakan waktu 1, 2, atau 3 tahun lebih untuk proses pembuatan tasbihnya. Itu juga faktor terkadang kok harganya lebih mahal barangkali untuk produk dari input tasbih manual. Barangkali itu saja untuk masalah bahan. Mungkin dari teman-teman ada cara lain yang lebih baik, karena ini adalah pengalaman dari input tasbih. Mungkin hanya itu untuk video kali ini. Barangkali ada manfaatnya, silahkan bisa dipakai. Kalau tidak ada manfaat kan abaikan saja. Terima kasih semuanya yang sudah mensupport channel input tasbih. Saya doakan mudah-mudahan diberi kemudahan dalam segala hal, dimudahkan rezekinya, diberi kesehatan, diterima seluruh amal ibadahnya, walaupun masih di dunia, akan membawa berkah buat kita semua, membawa berkah bagi kehidupannya. Terima kasih. Saya akhiri. Barangkali ada kata-kata atau video yang masih kurang bagus, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.